Bahasanya Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita sambil nunggu teman-teman yang masih connecting to audio ya. Tapi suara saya terdengar ya? Terdengar Bu Hani. Jelas. Jelas ya. Kita sambil tunggu teman-temannya. Teman-teman lagi di mana? Karantina semua ya? Masih? Masih ya. Karantina semua ya? Hotel? Hotel apa ya sekarang? Banyak ya kalau nggak salah ya. Ada yang sudah masuk ke rumah majikan kah? Udah, ini aku udah masuk. Oh, oke. Mbak Murni. Ya. Di Sambi aja nggak apa-apa Mbak Murni. Yang penting pekerjaannya bisa dikerjakan. Sambil didengar saja boleh. Jadi yang sambil kerja di rumah majikan di Sambi ya, tapi tetap hati-hati dengan pekerjaannya. Aku lagi di pasar nih, C, kebetulan. Kemana? Lagi di pasar. Oke, hati-hati belanjanya. Tandung. Sambil dengerin aja ya. Saya, ya, C. Ada yang di pasar, ada yang di hotel berapa, coba tunjuk tangan. Yang karantina. Yang karantina di hotel. Yang masih karantina berapa orang? Oke, Rasuna. Berapa udah ya? Gak ada suaranya. Sebentar. Itu loh, nih. Yang kok masih karantina, Mi. Oh, ada yang masih karantina. Iya. Yang kelihatan ya di karantina. Ada yang di boarding ya? Ini Infinix Smart 5 di mana nih? Kita tunggu sampai 10.40 ya. Kami dapat info 300 nih yang daftar, tapi kita lihat berapa orang nih sebenarnya yang hadir. Saya sudah dimajikan tapi masih karantina mandiri. Oke. Kalau yang duduknya sebelahan itu salah satu harus dikecilin volumenya. Siapa nih yang tadi satu ruangan? Ada yang satu ruangan nih. Salah satu handphone temennya harus dikecilin. Pilih salah satu. Jadi kamu dengarnya dari satu handphone temennya aja. Salah satu aja yang dengerin. Jadi nggak gaung-gaung ya. Nggak ada suaranya. Sebentar, saya
Kita list tiket ya. Kayaknya banyak yang belum connect ke mikrofon ya. Ini apa ya berarti ya? Ya kok ini nggak ada alamatnya. Sorry, aku nggak bawa headset, jadi nggak kurang begitu jelas. Suaranya. Ya. Kamu bareng sama temenmu nggak? Enggak. Ya? Oh, sendiri. Aku pakai susu. Kurang begitu jelas tuh. Bobo soalnya lagi di pasar, Bobo jualan. Oh iya. Sebisanya aja diikutin, digedein juga volumenya juga bisa. (73). Sebentar, saya cek ada lagi yang masuk ya. Kalau nggak dengar gimana ya? Kalau nggak dengar suaranya bisa leave dulu, lalu join audio. Dengar kok, dengar sih. Dengar ya? Iya. Mau dari handphone ya nontonnya ya? Iya sih. Oke, kayaknya nggak nambah lagi orangnya. Oke, sip. Oke, sip. Kita... Ya, saya nggak ada gambarnya nih. Nggak ada gambarnya? Nggak apa-apa, yang penting ada suaranya. Kalau aku kedengeran nggak, Cek? Dengar. Oh, ya udah. Makasih. Kak Yati. Ya, Iya. Mbak Yati, kalau tapi lihat gambarnya di sini. Iya, tadi Oh, tuh ya udah nggak kok apa-apa. nggak bisa-bisa. Nggak apa-apa Mbak Yati, kalau dari videonya nggak keluar, nggak apa-apa. Yang penting Mbak Yati bisa lihat yang di sini. Itu aja dulu ya, teman-teman juga. Oke, kita segera mulai ya, jam 10.40. Kita akan segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya untuk teman-teman, baik yang lagi karantina, ada juga yang udah masuk rumah majikan, ada yang sambil bekerja. Selamat datang di acara Welcoming Program yang diadakan oleh KJRI Hong Kong. Apa sih Welcoming Program itu? Nah, Welcoming Program ini adalah sebuah acara untuk menyambut teman-teman semua sebenarnya, dan juga tempat kami teman-teman yang di Hong Kong, WKJRI ataupun lembaga swadaya masyarakat atau NGO itu juga memberitahukan beberapa hal dasar atau hal penting yang perlu juga diketahui teman-teman selama untuk menjadi bekal selama teman-teman nanti kerja di Hong Kong. Ya, jadi teman-teman itu tidak sendiri karena ada kami, ada teman-teman komunitas, ada teman-teman NGO juga yang bisa menjadi tempat teman-teman untuk bertanya, berkonsultasi, ataupun mengikuti program-program yang ada di sini. Sehingga ketika teman-teman ada di Hong Kong, teman-teman bisa ketika hari libur, selain mungkin teman-teman ketemu teman-temannya sendiri, bisa juga tuh ikut beberapa kegiatan, beberapa kelas-kelas yang diadakan oleh kami ataupun teman-teman NGO. Nah, disinilah kita kasih tahu beberapa info itu, ya. Nah, nanti teman-teman bisa siapin pensil sama kertas kalau ada perlu yang mau dicatat. Nanti bisa screenshot kalau ada info-info yang menurut teman-teman penting untuk diberitahukan. Pensil.
Nah, sekarang hari ini kita akan ada 2 narasumber ya yang akan memberikan info penting untuk teman-teman. Saya perkenalkan dulu narasumber kita. Yang pertama itu ada Bapak Andi Cahyono Bayuadi dari Konsul Imigrasi KJRI Hong Kong. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Bu Fani. Halo teman-teman, salam kenal. Salam kenal. Nah, satu lagi kita juga mau memperkenalkan sama teman-teman nih, namanya Mbak Katarina dari Help for Domestic Worker. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi semuanya. Nanti kita Ya, nama saya Katarina tapi panggil Kate aja. KATE, jangan panggil Kate ya. Kate. Nah, nanti kita mau dengerin nih sama-sama apa sih pesan-pesannya Pak Andi selaku konsul imigrasi, lalu apa aja sih info yang mau dibagikan sama teman-teman dari Help melalui Mbak Kate ini ya. Jadi sama-sama nanti kita akan mendengarkan masing-masing. Nah, sebelum itu kami mau share screen dulu. Aku mau kasih tunjuk ini adalah nomor telepon hotline KJRI Hong Kong. Aduh, sorry. Jadi teman-teman bisa screenshot dulu ya untuk nomor telepon kami, hotline-nya. Ini ya. Jadi 6773-0466 atau 6894-2799. Ini teman-teman bisa screenshot, bisa catat. Lalu kita juga ada Facebook, namanya KJRI Hong Kong. Di sini juga kami suka mengupdate informasi-informasi penting ataupun lowongan kegiatan. Bukan lowongan kegiatan, informasi kegiatan yang bisa teman-teman ikuti. Dan juga kita ada YouTube-nya. Kalau teman-teman masih karantina, bingung mau lihat apa, ya coba lihat YouTube sekali-kali di KJRI HK. Dan ini alamat KJRI, kita ada di Causeway Bay. Gedungnya yang seperti itu bentuknya. Jadi nanti kalau teman-teman main ke Causeway Bay, ke Victoria Park, mau tahu di mana sih KJRI, ini alamatnya, ikutilah yang ramai, banyak teman-teman semua. Ini gedungnya seperti ini. Lalu kita juga ada aplikasi ini, teman-teman semua, namanya Lingkar PMI. Teman-teman bisa download yang punya Android, bisa di-download di Google Play, yang punya Apple, bisa download juga. Ini juga informasinya tentang ketenagakerjaan dan macam-macam. Tentang layanan kita juga ada, layanan paspor juga ada hotline juga ada. Silakan juga di-download, dibaca-baca. Kalau teman-teman nanti senggang. Oke, udah di screenshot ya, teman-teman ya, udah catat ya. Oke ya. Sip. Udah. Sip. Oke, selanjutnya kita mau undang Pak Andi untuk memberikan informasi terkait dengan keimigrasian ataupun hal lainnya. Silakan Pak Andi. Terima kasih Bu Fani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi Semuanya. Pagi Pak. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya. Selamat datang di Hong Kong. Jadi semoga semuanya lancar sampai dengan selesai. Karena kita di sini, saya yakin teman-teman semuanya mempunyai tujuan mencari pekerjaan di Hong Kong dan alhamdulillah sudah terlaksanakan. Sudah bisa sampai di Hong Kong. Ini semua ada di Hong Kong semua ya? Iya. Ada di Hong Kong kan posisinya. Ya sudah sampai Hong Kong, terima kasih. Bersyukur. Nah, perkenalkan, saya Andi Cahyono, konsul imigrasi. Jadi di sini saya menyapa, selamat datang di Hong Kong. Kebetulan sekarang teman-teman sudah berhadapan, sudah bertatap muka dengan saya sebagai konsul imigrasi di KJRI Hong Kong. Jadi mengenai paspor itu tugas saya. Tugas saya terkait mengenai kalau memang ada paspor yang rusak atau hilang atau bagaimana terkendala dengan paspor. Tidak usah takut, tidak usah ragu, tidak usah segan, datang aja ke KJRI. Tadi Bu Fani sudah
menyampaikan ada kontak person yang penting. Kontak person lewat Facebook bisa, lewat kontak person yang di-share oleh Bu Fani, jangan lupa tadi. Jadi teman-teman semuanya bisa menghubungi. Nanti ada Ibu Cat, panggilannya kakak atau ibu atau Cat. Nah, nanti bisa jadi komunikasi. Jadi jangan takut, sudah kita di Hong Kong, kita bareng-bareng, kita saudara. Nah, kebetulan saya sebagai petugas paspor, petugas pembuat paspor lah. Jadi teman-teman, kalau memang ada kendala di dokumen perjalanan, bisa langsung datang ke KJRI, bisa menghubungi lewat hotline dan lain-lain. Jadi di sini saya menyapa, ucapkan selamat datang. Kalau memang paspor itu tidak ada permasalahan, bisa konsultasi terkait paspor kepada saya. Jadi saran saya, paspor ini jangan dititip-titipkan ke orang. Jadi paspor itu buat teman-teman yang baru, jadi harus dijaga. Adik mau nanya dong. Nah, langsung aja tanya jawab ya. Kalau titip ke majikan boleh nggak paspornya? Paspor itu kalau selama majikan itu bisa dipercaya dan bisa diambil kapan saja, ya monggo silahkan. Ya, oke. Jadi jangan sampai orang itu kita titipin, karena kan kita bekerjanya, saya kan tidak tahu ya. Ada yang bekerja di bagian basah, masak atau bagaimana, saya tidak tahu. Dan dokumen itu kan jangan rusak. Wajar kalau kita titipkan ke tempat yang aman, yang kita percaya, atau mungkin kita titip sendiri karena kita takut, ya udah titipkan ke majikan, nggak apa-apa kok. Asal bisa diambil kapan saja loh ya. Jangan nanti Pak, diambil nggak boleh. Kalau disimpan sendiri nggak apa-apa ya Pak? Nggak usah apa-apa diberikan juga. majikan. Kalau majikan tidak meminta, kita simpan sendiri kan nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, memang sebaiknya seperti itu. Oke. Kalau memang iya. Intinya paspor itu kita bisa ambil sewaktu-waktu aja. Berarti itu yang enggak, Bu, ya. Pak mau nanya, ini kalau paspor itu berarti enggak harus majikan yang pegang, ya kita sendiri ya yang diharuskan megang. Ya, jadi paspor bisa dipegang sendiri. Nggak usah majikan, boleh dipegang majikan, tapi majikan itu dipercaya juga boleh, harus dijaga. Ya takutnya kan majikan itu apa sih, kayak nggak ngizinin Kemarin apa pas aku gimana. datang Pak, paspor itu kan diceklek dijadikan satu sama kontrak. Tapi kontrak yang aku punya dipegang sama majikan gitu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh iya. Asal aman saja, jadi saat dibutuhkan kontrak mau perpanjang, majikan memberikan. Nah, jadi saran saya, baiklah berkomunikasi. Gimana? Kontrak itu memang dipegang sama majikan atau kita yang pegang? Pegang sendiri. Pegang sendiri ya, Bu ya? Jadi prinsipnya tadi sama seperti Pak Andi, prinsipnya paspor, kontrak kerja, ID itu kan barang milik sendiri ya, apalagi paspor kan dokumen negara ya Pak Andi ya. Iya, Bu. Jadi memang prinsip utamanya pegang sendiri. Itu prinsip pertama. Pegang sendiri, jangan dipegang orang lain. Tapi kalau teman-teman kenapa? Oke. Ya. Kemarin Boboku minta gimana Mbak Mai, tapi kalau misalnya agen pegang karena dia mau ngurus sesuatu, ngurus ID atau ngurus apa, kan bisa dikasih dulu tapi nanti dibalikin lagi ke Mbak. Oh gitu. Ya dong, tetap. Jadi Mbak adalah yang punya kuasa terhadap paspor, ID, kontrak kerja. Itu kan milik Mbak sendiri. Tapi misalnya satu orang misalnya saya kalau kita menitipkan ke orang, kalau orang itu tidak kita percaya juga bahaya. Itu kan tidak bisa juga gitu.
Iya. Ya kan? Dan juga tadi Pak Andi bilang kalau misalnya ada kesepakatan berdua majikan mau menyimpan kan, tapi meskipun bisa, tapi Mbak juga harus yakin bahwa paspor itu bisa Mbak minta kapan aja. Tapi kalau Mbak nggak yakin paspornya akan bisa diminta kapan aja, ya Mbak pegang sendiri. Gitu. Kalau ada ya, yang penting paspor itu ada dalam pantauan teman-teman semua. Apalagi untuk kalau digadaikan lebih nggak boleh lagi ya, Pak Andi ya? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Itu banyak terjadi, Pak Andi ya? Jangan digadaikan lah. Nggak usah utang-utang. Nah, itu juga. Itu intinya. Aku mau nanya, kalau untuk Hongkong ID, bikin Hongkong ID baru tuh, itu bayar nggak? Bikin Hongkong ID gratis, Mbak. Tapi yang barunya? Gratis. Aku bayar sih, kemarin aku nggak bayar. Gratis. Kalau untuk kelahiran 86 itu jadwalnya hari apa? Nanti bisa dicek di Facebooknya Kak Jerry ya. Oh iya. Itu ya. Kalau untuk yang baru, itu yang nganterin majikan ya bikin ID. Kalau majikan mau ticketnya. nganterin boleh, kalau agent mau nganterin boleh. Soalnya masih baru nggak tahu mau ngurus ID card-nya di mana. Boleh. Biasanya kalau nggak majikan agensinya yang nganterin juga kok. Kalau untuk yang baru-baru ya, nanti. Saya kemarin agensi. Nah, Oke, kalau hari ini kan saya harusnya tes swab PCR ya, C. Tapi sama majikan belum diantar untuk tes swabnya. Gimana ya? Aja majikannya, Pak, Bu, Mem, hari ini saya udah ada jadwal PCR wajib. Kalau terlambat kan nanti saya kena denda. Boleh nggak saya diantar atau boleh nggak saya izin untuk PCR? Gitu ya. Nanti kita akan tanya jawab. Setelah nanti silakan Pak Andi selesai presentasi dulu. Nanti juga ada Kate juga akan lanjut. Silakan Pak Andi selesai. Ya. Jika masih ada hal yang ingin disampaikan. Ya, jadi saya hanya menyampaikan itu aja, Bu Fani. Jadi paspor itu tolong dijaga baik-baik. Paspor karena itu dokumen penting. Itu nyawa buat teman-teman semuanya. Karena tanpa dokumen paspor, teman-teman nggak bisa pulang ke Indonesia. Itu yang perlu dicamkan. Ya, cuma menjaga tok, apa susahnya sih buku itu? Seperti buku kecil kan ukurannya, dokumen ya dijaga baik-baik, jangan digadaikan, jangan dikasih-kasihkan ke orang, disimpan, dijaga dalam pengawasan. Karena itu nyawa. Bayangkan kalau itu nggak ada, nggak bisa pulang ke Indonesia, nggak bisa ketemu keluarga di Indonesia. Jadi, dan sekarang sudah ketemu saya, bisa ngobrol langsung, jangan takut bertanya, jangan takut datang. Setelah ngobrol, Andi, suaranya mati Pak Andi. Iya, tadi mati. Silakan Pak Andi. Jadi, halo. Halo, silakan Pak. Ya, jadi sekarang sudah ngobrol dengan saya, nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah takut-takut datang ke KJRI, silahkan datang kalau memang ada keperluan. Jadi dan disampaikan ke teman-temannya yang lain, jangan buat diri sendiri. Kasih tahu temennya, berkumpul, yuk kita bagaimana ini baiknya sudah sampai Hong Kong. Nah, paspor ya. Kalau jadi ngobrol yang positif. Jangan nanti disampaikan ke Bu Fani bagaimana ada buket usah namanya. Jadi udah kita sekarang keluarga besar di KJRI. Nanti kita pandu dengan Bu Fani dan Buket. Mungkin itu aja Bu Fani ya. Kalau ada apa-apa tanya aja langsung di sini. Jangan lupa simpan baik-baik kontak person yang telah Bu Fani tadi sampaikan. Karena itu penting juga datang ke sini. Siapa yang mau dihubungi? Ya kan bingung kalau nggak ada yang dihubungi.
bisa lewat Facebook, lewat kontak tadi Bu Fani itu nanti di-capture benar-benar disampaikan disebarkan ke teman-teman yang lain. Kalau ada apa-apa hubungi itu. Mungkin itu aja Bu Fani. Dan ini bisa langsung tanya jawab dengan saya. Silakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andi atas pesan-pesannya, terutama mengenai dokumen negara ya, dokumen paspor dan juga dokumen kontrak kerja dan dokumen pribadi lainnya. Semoga ini juga menjadi catatan buat teman-teman yang teman-teman bisa terus laksanakan hingga nanti selesai bekerja, selesai kontrak di Hong Kong. Baik, selanjutnya kami mempersilakan Kakak Kate untuk memberikan pesan-pesan penting mengenai hak dan kewajiban ya sama teman-teman selama berada di Hong Kong. Silakan, Kate. Bu Fani, saya izin dulu boleh nggak? Silakan Pak Andi. Nah, terima kasih Bu Fani. Teman-teman semuanya, selamat datang. Saya udah boleh bicara? Silakan, Kate. Oke, siap. Jadi pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya teman-teman semua, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Katarina, panggil aja Kate ya. Saya dari Help for Domestic Workers. Terima kasih banyak Ibu Fani dari KJRI sudah mengizinkan kami untuk bicara hari ini. Jadi hari ini saya akan membawakan materi tentang hak-hak pekerja migran rumah tangga di Hong Kong. Jadi ini adalah presentasi yang ini penting untuk teman-teman yang baru datang di Hong Kong. Selamat datang di Hong Kong. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan belum terlalu terlambat. Mohon maaf lahir batin untuk teman-teman yang merayakan. Kemudian mohon maaf lahir batin. Terus teman-teman ini saya mau memperkenalkan Help for Domestic Workers. Jadi Help for Domestic Workers ini apa sih? Kita adalah organisasi non-profit ya, NGO. Kita didirikan di tahun 1989. Jadi sampai sekarang sudah beroperasi di Hong Kong selama lebih dari 32 tahun. Nah, awalnya tuh kita hanya mulai dari kelompok pengacara ya, 1-2 orang duduk-duduk di depan Katedral St. John gitu, membantu para pekerja migran rumah tangga yang punya masalah labor. Kemudian sampai sekarang 30 tahun kemudian Help sudah berdiri sebagai organisasi yang mandiri. Kita sekarang sudah punya 9 staf tetap dengan puluhan volunteer aktif. Kemudian apa visi kita? Visi utama kita adalah kita ingin memberikan akses keadilan kepada para pekerja rumah tangga migran. Nah, kenapa kita bilang pekerja rumah tangga ya? Kita pinginnya teman-temannya diakui sebagai karyawan di mata masyarakat. Jadi kita bilangnya domestic worker, bukan domestic helper ya, karena teman-teman bukan sekadar membantu, teman-teman adalah profesional, teman-teman datang jauh-jauh dari luar negeri gitu ya, datang ke Hong Kong, teman-teman harus belajar hal-hal baru, teman-teman jauh dari rumah, jauh dari hal-hal yang familiar, teman-teman ini adalah bagian dari komunitas pekerja migran internasional. Jadi teman-teman harus bangga ya. Ini adalah suatu pekerjaan profesional. Nah, gimana cara kita mencapai misi kita? Help ini kita punya misi, kita bekerja dengan kedua belah pihak, yaitu dari pihak teman-teman sebagai pekerja dan dengan pihak majikan. Kita percaya kalau hanya dari satu pihak aja, visi kita nggak akan pernah tercapai. Gitu. Jadi dua-duanya harus tahu nih, apa sih info-info, apa sih hak-hak dan kewajiban masing-masing. Gitu. Terus ini saya memperkenalkan program dari Help. Kita ada berdiri di atas 3 pilar. Pilar pertama adalah pendidikan dan pengetahuan. Program ini salah satunya hak-hak dasar Anda sebagai pekerja migran di Hong Kong itu adalah contoh dari program pendidikan dan pengetahuan. Jadi ini adalah bagian dari program kita namanya Helping Hands. Totalnya ada 11 modul, teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau mau akses
program-program kita, silakan. Ya, suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran? Coba saya cek dulu. Nggak apa-apa Mbak Kit, dilanjut aja. Nanti saya pandu lewat chat ya. Oke, nggak di-mute sih ini. Kedengeran kok suaranya. Ya, siap. Oke. Jadi tadi nyampe helping hands ya. Jadi kita ada 11 modul. Modul-modul yang lainnya nanti bisa dicek di di Facebooknya Help, bisa dicek juga di websitenya Help. Gitu. Kemudian kemudian pilar kedua adalah pemberdayaan dan dukungan komunitas. Ini salah satu program kita namanya Help Me Heal. Me Heal itu singkatan dari Mind and Body Healing. Apaan tuh Mind and Body Healing gitu? Itu adalah program di mana kita memberikan konsultasi, counseling one-on-one, kemudian program olahraga teman-teman. Jadi kita punya program olahraga gratis setiap hari Minggu untuk teman-teman PMI. Nggak cuma dari Indonesia sih, untuk teman-teman pekerja migran gitu ya. Ada kickboxing, ada bela diri, kemudian yang paling populer ada yoga gitu, kemudian ada hiking dan lain-lain. Kalau untuk hari Sabtu nggak ada ya? Hari Sabtu sementara ini kita belum ada. Gitu. Kalau misalkan nanti ada banyak request untuk hari Sabtu, mungkin akan kita adakan. Tapi kalau soalnya liburnya hari Sabtu aja, nggak ada hari Minggu. Iya, sementara ini karena mayoritasnya liburnya hari Minggu, kita sementara ini hanya ada program di hari Minggu. Cuma kalau misalkan memang kita nanti dapat request banyak untuk hari Sabtu, mungkin kita akan adakan hari Sabtu. Gitu. Kemudian kita ada tadi counseling one-on-one ya. Kenapa kita adakan counseling one-on-one ini? Karena terutama pada saat COVID ini ya, teman-teman kan butuh support secara mental ya, dukungan mental, karena kan teman-teman di sini sendirian, jauh dari keluarga, jauh dari teman gitu kan, pasti butuh seseorang untuk diajak bicara gitu kan. Jadi ini kita provide counseling profesional dengan konselor profesional gitu secara gratis juga. Kemudian pilar ketiga kita adalah saran dan bantuan. Kita ada helpline dan help clinic. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, butuh saran untuk kasus ada masalah, mungkin teman-teman ada masalah, kemudian ada pertanyaan tentang seputar visa, kontrak, kemudian isu-isu yang berkaitan dengan pemerintah di Hong Kong, misalkan teman-teman ada amit-amit ya, mungkin ada teman-teman ada berkaitan dengan polisi gitu, atau hak-hak dan kewajiban teman-teman selama bekerja di Hong Kong, bisa silakan kontak hotline help. Gitu. Semua layanan kita adalah gratis untuk para pekerja migran. Kemudian semua 3 pilar ini kita terangkum dalam komunitas. Jadi Help punya komunitas namanya Help Sea Lips, bukan sick leave ya, Help Sea Lips. Kemudian ini kalau misalkan teman-teman mau gabung ke komunitas, nanti bisa daftar, silakan kontak Help Hotline atau kontak saya, bisa saya akan kasih tahu gimana sih cara daftarnya. Teman-teman, apa sih keuntungannya kalau teman-teman bergabung di komunitas? Kan teman-teman baru di sini ya, teman-teman. Jadi kalau gabung di komunitas tuh teman-teman tahu gitu, mau kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, mau butuh bantuan apa, itu ada komunitas yang siap menjawab kapan aja. Gitu. Jadi teman-teman ada support, ada dukungan. Gitu. Nah ini di kemarin saat gelombang pandemi kelima di Hong Kong, Help sudah menambah servis kita, ada bantu shelter juga, jadi memastikan akses teman-teman yang kemarin itu homeless ya, yang nggak ada tempat tinggal, kita memastikan akses ke tempat penampungan dan kita bekerja sama dengan pemerintah. Kemudian kita juga kemarin ada bantuan finansial, jadi mengurangi beban keuangan teman-teman yang penghasilannya terpotong sebagian atau terpotong seluruhnya karena COVID-19. Gitu. Berikutnya saya mau langsung masuk ke sesi Know Your Rights nih, atau mengenal hak-hak Anda sebagai pekerja migran di Hong Kong. Saya akan kasih teman-teman kuis ya, tanya jawab.
Teman-teman bisa jawab nanti lewat chat atau bisa tinggal di unmute aja untuk jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nggak usah takut salah ya. Nggak ada salah benar, nggak ada salah juga nggak dihukum. Jadi silakan jawab aja. Pertanyaannya hanya 7 pertanyaan aja. Nanti kalau misalkan teman-teman mau tahu program ini fullnya, kita ada sesi KYR tanggal 22 Mei bekerja sama dengan Bank Mandiri. Ya. Langsung aja ya teman-teman. Pertanyaan pertama, apakah teman-teman sudah membaca kontrak teman-teman? Sudah, belum? Ayo, sudah apa belum? Sudah. Sudah baca ya. Ada yang belum baca? Sudah ya. Mudah-mudahan semuanya sudah baca memang ya. Jadi kontrak ini penting banget teman-teman untuk dibaca. Karena teman-teman harus paham periode tinggal di Hong Kong itu kapan. Itu ada di kontrak semuanya ya. Dari kapan sampai kapan, kemudian gaji teman-teman berapa, akomodasinya gimana, tugas teman-teman apa aja, itu semua terangkum di kontrak. Nah, kemudian teman-teman harus make sure kalau kontrak teman-teman adalah kontrak yang resmi ya. Jadi coba dilihat lagi kontraknya betul nggak kontrak formulir ID 407. Karena itu adalah kontrak yang resmi. Kalau kontraknya teman-teman bukan itu, harus dipertanyakan nih ke agensinya kalau teman-teman ada agensi ya. Kemudian pastikan teman-teman pegang salinan kontrak teman-teman ya. Boleh nggak agensi pegang atau majikan pegang? Boleh, tapi teman-teman sebaiknya juga pegang salinan untuk teman-teman sendiri. Pertanyaan nomor 2. Untuk pekerja rumah tangga yang baru pertama kali mulai di Hong Kong, tanggal mulai kontrak adalah apa nih? A. Ditampilkan di kontrak. B. Hari kedatangan di Hong Kong. C. Ditampilkan pada visa kerja. Atau D. Tidak yakin atau tidak tahu? Apa nih jawabannya teman-teman? Tidak tahu. Tahu, ada yang nggak tahu ya? Mem, tidak tahu, Mem. Yang B itu ada Kedatangan di Hong Kong, Mem. Yang B kedatangan di Hong Kong. Datang di Hong Kong itu kan ada yang dikasih imigrasi. Oke, teman-teman. Jawabannya banyak yang salah ya, masih banyak yang salah. Jadi tanggal mulai kontrak teman-teman itu ditampilkan pada visa kerja. Jadi ini teman-teman cek ya, teman-teman punya visa ini nih. Di sini kan ada tulisan employment, permission to remain, ya. Nih, permitted to remain. Tuh, ini ada Mem. Ada Mem. Nih, arrival date. Nah, itu ya ditampilkan pada kontrak kerja. Kontrak kerja, visa kerja, sorry. Nah, ini teman-teman harus tahu kalau tanggal di sini ini seringkali berbeda sama, kadang-kadang berbeda sama tanggal di kontrak ya. Kenapa berbeda? Karena teman-teman kadang-kadang udah ada kontrak tapi masih harus tunggu visa untuk bisa pergi ke Hong Kong. Nah, jadi yang dipegang adalah tanggal yang ada di visa ya. Gitu. Ini teman-teman harus ngecek. Kemudian pertanyaan nomor 3, di mana teman-teman bisa bekerja? A, hanya di alamat yang tercantum dalam kontrak. B, di alamat yang tercantum dalam kontrak dan di rumah keluarga majikan lainnya, misalkan mamanya gitu ya, Popo, ke rumah Popo gitu. Atau C, di mana saja diinstruksikan oleh majikan. Misalkan majikannya punya toko atau punya kantor. Atau D, teman-teman nggak tahu yang mana nih jawabannya? Hanya di alamat yang tercantum dalam alamat kontrak. yang tercantum dalam kontrak. Yang A. Udah banyak yang benar ya teman-teman ya. Jadi betul jawabannya adalah teman-teman hanya bisa bekerja di alamat yang tercantum di dalam kontrak. Ini kan di nomor 3 ada ya di kontrak, teman-teman bisa dicek. The helper shall work and reside in the employer's residence. Ini kan ada alamatnya nih, residen majikannya.
Jadi kalau teman-teman sampai diminta sama employer atau dipaksa untuk bekerja di rumahnya si Popo misalkan gitu ya, misalkan atau bekerja misalkan maksudnya di rumah ibunya majikan gitu ya, atau misalkan diminta bekerja di toko gitu, itu teman-teman bisa menolak ya. Dan teman-teman harus menolak sebetulnya karena sebetulnya itu ilegal. Jadi teman-teman kalau misalkan bekerja di tempat lain itu teman-teman bisa dipersekusi gitu ya, bisa dipenjara. Nah kemudian teman-teman harus apa nih? Oke, jadi teman-teman harus memastikan teman-teman juga ini juga nih untuk tempat tinggal teman-teman itu juga teman-teman harus memastikan kalau teman-teman tinggalnya di alamat yang tercantum di dalam kontrak juga. Jadi teman-teman harus tahu kalau teman-teman nginap di boarding house atau teman-teman nginap di tempat teman yang lain saat teman-teman libur itu ilegal teman-teman ya, jadi harus hati-hati. Itu kalau misalkan sewaktu-waktu polisinya ngecek itu teman-teman bisa dipenjara. Gitu. Kemudian part-time work juga itu ilegal ya teman-teman. Misalkan teman-teman libur di hari Minggu kemudian ada kerja part-time itu tidak boleh. Tuh. Nah, kemudian pertanyaan nomor 4, majikan diizinkan secara hukum untuk menyimpan paspor, Hong Kong ID atau kontrak, benar atau salah? Ayo jawab. Salah. Oh, salah. 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 Ya, ini tadi udah dijelasin sama Pak Andi ya. Jadi salah ya teman-teman. Tadi kan udah dibahas sama Pak Andi ya. Kalau kita dari HELP juga kita sangat tidak menyarankan untuk paspor, Hong Kong ID, identitas teman-teman, dokumen pribadi jangan dikasih orang lain, jangan dikasih pegang orang lain. Kalau misalkan memang majikan minta menyimpan paspor Hong Kong ID teman-teman, kasih aja kopinya, jangan dikasih aslinya. Tuh. Jadi apa alasannya dia mau menyimpan? Karena sebetulnya tidak ada alasan khusus ya. Jadi teman-teman sebetulnya sebaiknya menyimpan sendiri aslinya. Kalau misalkan memang ada yang minta, kasih aja kopinya. Gitu. Kemudian teman-teman juga harus simpan kopi kontrak teman-teman dan visa teman-teman itu juga harus disimpan baik-baik. Kenapa sih ini penting nanti kalau teman-teman sampai amit-amit ya, kalau misalkan teman-teman punya masalah, kemudian misalkan datang ke HELP, kita akan minta dokumen-dokumen ini. Kita akan minta untuk kopinya gitu. Tapi kita akan minta teman-teman untuk tunjukkan juga aslinya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman nggak punya aslinya, kita bingung membantunya gimana gitu. Terus teman-teman juga paling penting nanti nggak bisa pulang kalau nggak punya aslinya. Nah, terus untuk kontrak yang ditandatangani setelah September 2019, berapa gaji minimum yang harus teman-teman terima? A. 4.410 Hong Kong dolar, B. 4.520 Hong Kong dolar, C. 4.630 Hong Kong dolar, atau Yang C. 4630 C. 4630. C. Ini udah pada pinter juga ya, udah pada tahu ya. Jadi teman-teman jangan sampai ada yang gajinya kurang. Nah, ini ada contoh di kontrak kalau misalkan gajinya dikasih lebih sama majikan, itu harus dituliskan di sini ya di kontrak. Ini dituliskan 5.000. Jadi minimal teman-teman harus terima 4.630 Hong Kong dolar. Teman-teman harus minta slip gaji ya. Jadi sebaiknya teman-teman minta bukti pembayaran gajinya. Dan teman-teman harus cek di bukti pembayaran gaji setiap bulannya, teman-teman cek, jangan tanda tangan kalau misalkan gajinya kurang dari 4.630. Gitu. Kemudian kalau misalkan teman-teman ada perjanjian uang makan
tunjangan makan dengan employer, tunjangan makannya minimal 1.173 Hong Kong dollar. Gitu. Itu kalau ada tunjangan makan ya, kecuali teman-teman memang perjanjiannya sama majikan, oh makannya ditanggung majikan, jadi makan makanan yang sama dengan majikan misalkan. Begitu. Kemudian pertanyaan nomor 6 ini penting nih teman-teman nih, berapa jumlah maksimum potongan gaji bulanan yang boleh dipotong oleh majikan? Dengan persetujuan teman-teman ya, misalkan teman-teman ada nggak sengaja misalkan merusakkan barang di rumahnya majikan gitu ya, atau teman-teman misalkan harus bayar pinjaman. Nah itu maksimal berapa nih potongan gajinya? 300, 15, 25%? Tidak tahu. 10%. Tidak yakin. Masih ada yang nggak tahu ya. Jadi jumlah maksimalnya adalah 25% teman-teman. Jadi ini harus di note. Kalau misalkan teman-teman misalkan teman-teman bekerja kemudian lagi membersih-bersih gitu, misalkan vacuum cleaner-nya rusak atau misalkan TV-nya majikan rusak gitu. Maksimum jumlah yang bisa dipotong kalau gaji minimal teman-teman adalah 4.630, maka jumlah maksimal yang bisa dipotong bulan itu adalah hanya 1.157. Jadi teman-teman minimal masih harus menerima bayaran 3.472,50 Hong Kong dollar. Gitu. Terus boleh nggak majikan potong gaji teman-teman untuk agency fee? Nggak boleh. Jadi kalau misalkan memang teman-teman harus bayar agency fee, itu teman-teman bayar setelah teman-teman terima gaji teman-teman. Jadi bukan majikan yang potong gitu ya. Oke. Kemudian nih pertanyaan terakhir nih teman-teman. Apa yang terjadi kalau majikan teman-teman gagal memberi hari libur? Apakah tidak ada yang terjadi? Apakah teman-teman bisa dituntut? Apakah majikannya yang bisa dituntut? Atau teman-teman nggak tahu? Yang cek, mem. Nggak tahu, mem. Iya. Betul ya. Jadi kalau misalkan majikan teman-teman gagal memberi hari libur, ini majikannya bisa dituntut ya. Ini bisa diprosekusi. Jadi teman-teman berhak untuk beristirahat selama 24 jam setelah teman-teman bekerja, setelah 6 hari bekerja. Jadi selama 7 hari, 24 jamnya teman-teman harus diberikan hari libur. Gitu. Harus hari Minggu nggak hari liburnya? Enggak, jadi majikannya bisa memilih hari libur apa aja nih, mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu terserah diskusi majikan dengan teman-teman gitu. Jadi tadi ada yang libur hari Sabtu, ya boleh, memang boleh gitu. Kemudian boleh nggak majikan request teman-teman untuk bekerja di hari liburnya teman-teman? Boleh nggak? Boleh. Sesuai. Boleh. Tapi boleh, harus dihitung lembur, mem. Boleh sesuai kesepakatan dan harus dihitung lembur. Tuh, jadi kalau misalkan majikannya memang butuh, misalkan teman-teman libur hari Minggu, tapi majikan teman-teman butuh bantuan di hari Minggu, boleh. Tapi teman-teman harus dikasih hari libur alternatif selama 30 hari dari hari libur itu. Jadi misalkan teman-teman harusnya libur tanggal kemarin tanggal berapa? 8 Mei ya. 8 Mei. Kemudian teman-teman diminta bekerja tanggal 8 Mei. Nah, 30 hari dari tanggal 8 Mei itu teman-teman harus klaim hari libur itu. Gitu. Kemudian kalau misalkan teman-teman kan sebenarnya liburnya itu 24 jam ya. Hari istirahatnya itu 24 jam. Tapi misalkan majikannya minta, oh sebelum kamu pergi, nanti misalkan mau ke taman, mau ketemu teman, bantuin dulu dong, siapin sarapan atau bantuin dulu dong bersihin rumah gitu. Itu
teman-teman susah klaimnya nanti ya. Kalau misalkan kayak begitu caranya, sebetulnya teman-teman berhak menolak karena itu adalah hari libur teman-teman. Tuh. Nah, kalau misalkan teman-teman sampai ditolak hari liburnya oleh majikan, ini teman-teman boleh datang ke help untuk diskusi bagaimana bagaimana sebaiknya apa yang harus teman-teman lakukan. Kemudian yang penting juga harus teman-teman ketahui, kalau misalkan teman-teman diminta kerja di 3 bulan pertama gitu ya, di 3 bulan pertama teman-teman diminta kerja, tidak ada hari libur, ya itu memang sebetulnya majikannya tidak salah, tapi sebetulnya teman-teman juga bisa berdiskusi dengan majikan karena itu kan hak kita ya untuk beristirahat gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak istirahat, nanti teman-teman bisa burnout atau kelelahan gitu. Itu aja, sekian pertanyaan dari saya. Ini poin pembelajarannya tadi, kita ringkasannya. Tanggal mulai kontrak ditujukan pada visa kerja. Terus teman-teman harus tinggal dan bekerja di alamat yang tertera pada kontrak. Kalau misalkan teman-teman diminta kerja di alamat lain, teman-teman boleh menolak, harus menolak. Kemudian pastikan teman-teman menerima salinan kontrak dan disimpan di tempat yang aman. Kemudian periksa dengan majikan mengenai biaya yang diminta oleh agensi. Agen tenaga kerja di Hong Kong hanya boleh memungut 10% dari gaji bulanan. Itu maksimal 10%. Kemudian perjelas tugas teman-teman dengan majikan. Ini kan sudah ditulis di kontrak, diperjelas lagi. Komunikasi adalah kunci untuk relationship gitu yang baik dengan majikan, untuk hubungan yang baik dengan majikan. Kemudian majikannya teman-teman tidak wajib membayar tagihan medis kalau misalkan teman-teman sakit di luar Hong Kong. Jadi misalkan teman-teman lagi cuti gitu di Indonesia, kemudian teman-teman sakit, itu majikannya tidak berhak untuk bayar tagihan medisnya. Tapi kalau teman-teman sakit selama bekerja di Hong Kong, majikannya wajib bayar tagihan medisnya. Kemudian kalau misalkan akomodasinya nggak sesuai kontrak, kan sebenarnya akomodasinya tertulis ya, teman-teman harus dapat privacy. Jadi kalau misalkan di kamarnya teman-teman diinstal CCTV itu tidak sesuai tuh, karena teman-teman harus dapat privacy. Kemudian jangka waktu pemberhentian dari kontrak adalah 1 bulan, itu harus dalam bentuk tertulis. Kemudian komunikasi dengan majikan adalah kunci untuk hubungan kerja yang baik. Jadi kalau ada apa-apa ya dikomunikasikan aja dengan majikan. Kalau misalkan majikannya sulit diajak bicara, minta bantuan agen. Kalau misalkan agennya juga menyerah, silakan datang ke help, kita akan bantu untuk bicara. Kemudian tadi gaji dan tunjangan makan ya harus diklarifikasikan, terus teman-teman harus simpan catatan pembayarannya. Kemudian lebih baik teman-teman minta majikan juga tanda tangan pembayaran kalau misalkan pembayaran dilakukan secara tunai ya, bukan melalui rekening bank. Hari libur harus diperjelas dengan majikan, kemudian cari saran kalau hari liburnya teman-teman ditolak. Kemudian ini hari libur nasional dan cuti tahunan. Jadi teman-teman berhak atas hari libur nasional juga ya dan cuti tahunan selain tadi hari libur yang mingguan. Hak atas cuti tahunan tergantung pada lama layanan dengan nama majikan yang sama, bukan dengan anggota keluarga yang sama. Kemudian 3 bulan pertama kerja tadi saya sudah bahas, tidak ada hari libur yang dibayar. Jadi majikan itu memang punya hak untuk memotong gaji 1 hari. Kemudian terakhir kita untuk materi yang lengkap dari hak-hak Anda sebagai pekerja migran di Hong Kong, kita ada materi lengkapnya di video berbahasa Indonesia, bisa dicek di Help YouTube. Teman-teman juga bisa akses grup Facebook Help. Kemudian
kalau teman-teman mau cek di YouTube, judulnya ini ya, judulnya Mengetahui Hak Anda episode 1, hak-hak dasar yang perlu diketahui. Jadi isinya apa? Tadi isinya yang tadi tuh hari libur, gaji, libur nasional, kemudian ada tambahan severance payment dan long service payment. Nah, terus ini teman-teman boleh silakan di screenshot. Ini adalah link untuk akses ke Help Facebook Learning Group dan ke YouTube Video Learning Resources. Silakan di screenshot, silakan dicatat. Ini website linknya, atau teman-teman juga bisa akses lewat QR code kalau misalkan teman-teman screenshot. Kemudian ini kalau teman-teman mau hubungi Help, ini ya, silakan di screenshot. Ini penting banget teman-teman kalau misalkan amit-amit sih. Tapi kalau teman-teman sampai punya kasus, atau teman-teman mau sekedar mencari saran dan bantuan, atau misalkan teman-teman mau tahu program edukasi Help apa aja, silakan di-scan. Ini adalah QR code untuk Help Hotline. Kemudian ini nomor telepon, nomor WhatsApp-nya Help, emailnya Help, website. Silakan dicatat, atau teman-teman misalkan mau datang ke kantornya Help, alamat kita sekarang ada di room 606 di Queens Road Central, Sheung Wan, Hong Kong. Jadi kalau misalkan dari MTR, exit MTR Sheung Wan, exit A, ya teman-teman. Itu aja, sekian presentasi dari saya. Teman-teman ada pertanyaan? Silakan teman-teman kalau mau tanya satu persatu tadi. Oh iya, Mbak Kim sudah jelaskan. Ya gimana? Lupa nih teman-teman, tanggal 22 Mei tadi ya, saya udah sebutin belum ya? Udah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu materi lengkapnya hari ini, sebenarnya ini kan tadi hanya 7 pertanyaan nih yang saya display ya, yang saya keluarkan. Sebetulnya materi ini dirangkum dalam 24 pertanyaan sebetulnya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau tahu lengkapnya, teman-teman silakan registrasi untuk pelatihan lengkapnya tanggal 22 Mei. Kita akan bekerja sama dengan Bank Mandiri. Tanggal 22 Mei ya, teman-teman boleh dicatat. Dicatat tuh teman-teman. Tanggalnya. Nanti mungkin info lengkapnya di ini ya. Di Help Facebook. Nanti kita akan taruh link untuk pendaftarannya di Facebooknya Help. Jadi teman-teman bisa pantau Facebooknya Help untuk nanti acara tanggal 22 tuh. Ya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya kah? Mumpung tadi juga sudah jelaskan acara lebih detail tentang hak dan kontrak kerja. Mbak Maya ya, tadi mau tanya. Silakan Mbak. Aku mau tanya, kemarin kan di Indo aku dikasih tahu sama agensinya kalau potongan itu 2625. Emang segitu ya bisa ya? Agensi dari Indonesia ya, bukan agensi dari Hong Kong ya. Iya. Nah, ini nanti Mbak Maya bisa dikonsultasikan dengan case worker di Help. Kita harus cek dulu nih, karena sebenarnya potongan agensi Indonesia dengan potongan agensi di Hong Kong itu berbeda memang perhitungannya. Jadi memang bisa dipotong 2 kali nih Mbak Maya. Jadi dari agensi Indonesia potong, kemudian agensi dari Hong Kong bisa potong juga. Gitu. Yang dari Indonesia itu presentasinya memang lebih besar daripada agensi yang di Hong Kong. Saya harus cek dulu nih nanti boleh dipotongnya berapa. Jadi kalau misalkan Mbak Maya nanti mau hitung ini benar nggak nih, boleh nggak nih dipotong sekian, silakan kontak ke Help, nanti case worker kita akan membantu Mbak Maya. Ada lagi pertanyaannya? Dari kan PT tuh sistemnya zero cost, kan nggak ada potongan gaji stipulanya. Cuman dari agen kemarin tuh masih ngewenan katanya ada uang itu fee agent 10%. Fee agensi Hong Kong? Iya. Ya, jadi memang kalau agensi yang di Hong Kong memang mereka berhak mengambil 10%.
dari gaji pertama. Itu. Memang memang itu legal, boleh. 10% ya, tapinya jangan lebih. Dari Indoma katanya Kalau udah dari bebas gitu. Iya, jadi memang Mbak siapa tadi Mbak Hasbi, Mbak Bilal, saya panggilin siapa nih? Jadi harus diperjelas dulu nih perjanjiannya dari awal, potongannya gimana, Mbak? Tapi Nggak kalau ada misalkan, potongan. nah itu harus diperjelas tuh, nggak ada potongan memang dari agensi di Indonesia saja atau agensi di Hong Kong juga, karena sebetulnya agensi di Hong Kong memang berhak ngambil 10% dari gaji pertama. Agensi Hong Kong baru WA kemarin katanya ada 10% uang free agency. Ya, memang itu legal. Itu memang legal gitu. Oh. Bukan uang buat ini apa? Bikin Hong Kong ID. Bukan, beda lagi. Memang ada agency fee. Gitu. Kalau di Hong Kong, agensinya memang berhak memotong 10% dari gaji pertama. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaannya? Mbak Bila, nanti mungkin kalau masih bingung bisa tanya lewat telepon ke hotline-nya HELP atau ke hotline-nya KJRI ya. Kalau masih bingung. Tapi tadi bulan pertama kan agensi bisa ngambil 10% ya maksimal. Ya, Kalau maksimal maksimal 10%. 10%. Kalau misalnya lebih dari itu atau bulan kedua Mbak juga ditagih lagi dan nggak jelas uangnya untuk apa, nah itu tanyakan sama agennya. Kalau agennya nggak mau jawab, bisa laporan ke kami. Bu nih kok saya ditagih orang tapi nggak jelas gitu misalnya. Itu bisa. Ya, yang penting dicatat juga. Ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Silakan yang mau tanya lagi. Nambah pesertanya udah 93 sekarang ya. Ternyata makin lama makin nambah. Ya. Ada lagi. Ada lagi yang masih belum jelas atau mau ditanyakan ulang? Mungkin tadi penjelasan Mbak Kate ada yang, Bu mungkin boleh diperjelas yang ini yang itu gitu. Boleh, mumpung ada. Oke, Mem mau peserta tanya, Mem. 41. Oh, Yati, silakan Yati. Mem itu kalau bikin ID itu pas hari pertama masuk majikan apa gimana, Mem? ID Hong Kong itu. ID Hong Kong. Iya, cetak ID maksudnya. Mbak Fani mungkin bisa dibantu, Mbak Ya, Fani. kalau Hong Kong ID kan memang dibuat ketika tiba di Hong Kong, ya kan? Ya secepatnya sih, Mbak. Ya udah, makasih, Mem. Nanti bilang sama agennya, saya mau bikin ID. Aku mau tanya, kalau misalnya ID Hong Kong itu keluarnya berapa lama ya setelah kita pembuatan? Oh, itu dari pihak mereka tuh yang tahu, kan itu imigrasi Hong Kong yang buat. Nanti dikasih tahu kok kapan jadinya gitu. Mbaknya udah bikin, Mbak Maya. C mau nanya. Kemarin udah, pas sebelum datang keluar karantina, langsung dijemput agensi, langsung pergi. Bikin ID. Terus kalau nggak salah ada slipnya tuh, nanti Anda bisa ambil kapan gitu. Itu ada tuh tulisannya tanggalnya. Dilihat lagi slipnya. Kemarin itu dikasih cuma selebaran untuk KTP sementaranya aja, C. Iya. Kalau nggak salah ada dikasih tahu juga kok kapan ngambilnya gitu. Atau petugasnya sempat ngasih tahu. Kita lihatnya di mana, C? Di kertasnya. Oke. Tadi siapa tadi yang sudah nanya ya? Oh, ini dari kolom chat Mbak Kate tentang libur. Tentang libur. Ya. Oke, berarti 3 bulan pertama kerja jika tidak ambil libur majikan tidak bayar. Iya, kalau 3 bulan pertama kerja teman-teman nggak ambil hari libur, majikannya memang boleh nggak bayar, memang berhak. Iya. Kemudian gimana caranya kalau ada sesuatu yang terjadi untuk menghubungi KJRI? Tadi ada hotline-nya KJRI nih, teman-teman. Iya, ada. Dicatat ya nih, di screenshot nih. Gimana sih yang tidak bayar itu pas hari libur?
Jadi 3 bulan pertama, kan harusnya teman-teman kan setiap seminggu teman-teman dapat hari libur 24 jam ya. Nah, tapi 3 bulan pertama ini adalah pengecualian nih, pengecualian teman-teman. Jadi di 3 bulan pertama majikan teman-teman boleh meminta teman-teman untuk tidak libur. Dan kalau misalkan teman-teman bekerja di hari libur itu selama 3 bulan pertama, majikannya boleh tidak membayar lembur. Tapi hanya 3 bulan ya, jadi jangan berlanjut. Tapi kalau misalkan teman-teman punya hubungan yang baik dengan majikannya, sebenarnya harusnya teman-teman bisa minta pengertian. Kan teman-teman juga butuh istirahat. Ada nggak seorang? Ada nggak? Halo? Ini ada lagi nih ya. Tapi tetap dihitung lembur atau gimana? Enggak dihitung. Kalau 3 bulan pertama tidak dihitung lembur ya, teman-teman. Kemudian kalau masih di karantina di hotel, boleh dikirim makanan dari luar nggak ya? Kayaknya tergantung hotelnya ya. Harusnya sih kebanyakan kalau hotel yang saya tahu sih boleh aja terima makanan dari luar, tapi tergantung hotelnya. Waktu itu aja aku boleh kok dikirim Ya, sama. harusnya boleh, tapi tergantung hotelnya ya, teman-teman. Kan ada kadang-kadang hotel yang nggak mau nganterin gitu makanannya. Terus kalau minta ke majikan untuk bikin ID card, kemudian menolak dengan alasan virus. Masih serius tuh gimana? Karena saya sudah hampir 5 bulan. Waduh, kalau sudah hampir 5 bulan dari kedatangan, teman-teman harusnya sudah punya ID card ya. Ini udah lama banget nih teman-teman. Kalau dengan alasan virus sebetulnya nggak relevan ya teman-teman, karena ini secara legal teman-teman harus punya Hong Kong ID ini. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh bantuan mungkin dari KJRI bisa bantu untuk ngomong dengan majikannya, atau dari Help juga bisa, kontak aja ke kita. Mbak Nopita Sari ya. Bahkan kemarin kan sempat juga memang ya imigrasi sempat tutup ya kalau nggak salah dalam beberapa minggu ya karena memang virus. Tapi sekarang beberapa minggu lalu juga imigrasi sudah dibuka secara full, jadi sebenarnya bisa dibuat ID tuh. Jadi Mbak Nopita Sari silakan bicarakan dengan majikannya dan juga agennya untuk pembuatan ID. Kalau misalnya mereka masih tetap tidak mau membantu, Mbak kan ada nomor hotline ya KJRI atau juga dengan Help, itu Mbak langsung WA ya, bilang bahwa Mbak membutuhkan bikin ID tapi majikannya nggak mau kasih, atau agennya Mbak juga nggak mau bantu ya. Iya, katanya kata majikan aku juga kan bilangnya kata agensi di luar virus masih serius. Aku bertanya dong, yang baru-baru udah pada bikin ID card lah, aku sendiri udah mau hampir 5 bulan belum ada gitu. Iya, itu udah 5 bulan berarti sebenarnya udah cukup lama dan udah bisa kok sebenarnya bisa bikin ID. Ya, nanti dicoba lagi atau kalau masih belum agennya nggak mau bantu, masih tetap bilang ada virus, info ya. Tadi kan udah dicatat nomor teleponnya ya Mbak Nopita ya, biar segera buat. Oke, ini masih soal libur Mbak Kate. Masih 7 hari kerja minta libur, 7 hari kerja berdasarkan waktu. Kalau semisal 7 dari 10 hari kerja, misalkan kita minta hari libur karena alasan waktu untuk istirahat, saya libur dari Kamis. Nah, maksudnya 7 dari 10 hari kerja gimana nih? Jadi teman-teman berhak libur itu 24 jam setiap 7 hari. Setiap 7 hari bekerja, bukan setiap 10 hari. Jadi teman-teman bekerja hari Senin sampai hari Sabtu, teman-teman boleh libur di hari Minggu. Ini liburnya di hari Kamis. Jadi teman-teman misalkan kerjanya di hari Jumat sampai hari Rabu, maka teman-teman boleh minta libur di hari Kamis gitu. Memang harus istirahat. Kalau misalkan teman-teman sampai tidak dikasih istirahat, itu namanya forced labor, teman-teman. Jadi itu majikannya bisa dituntut. Kemudian, ini masih hari libur juga nih. Kalau kita nggak libur, nggak dihitung lembur selama 3 bulan, itu untuk libur wajib tiap minggu
Apa hanya tanggal merah ya, Miss? Tergantung dengan perjanjiannya teman-teman dengan majikan ya. Jadi kalau selama 3 bulan pertama memang majikannya berhak boleh minta teman-teman untuk bekerja tanpa bayar lembur. Itu. Seringnya waktu libur disuruh kerja dulu, pulang libur jam 8 malam sampai boleh menolak. Ini boleh banget, boleh menolak. Jadi teman-teman itu hak teman-teman untuk istirahat adalah 24 jam. Kalau teman-teman diminta kerja sebelum atau sesudah teman-teman misalkan pergi dari rumah, itu nenekku juga pernah. Teman-teman boleh menolak ya. Menolaknya baik-baik aja gitu, boleh menolak. Nah, ini kan hari libur saya berhak untuk istirahat dan saya masih lelah. Boleh nggak ini pekerjaannya saya selesaikan besok misalkan? Dibicarakan aja dengan baik-baik. Kemudian ada fee nggak untuk visa extension? Fee-nya sama dengan pembuatan visa ya. Jadi mau extension atau visa baru fee-nya sama. Kemudian apa lagi nih? Nani mau tanya kan saya baru datang Sabtu maksudnya ke rumah majikan. Terus kapan bisa bikin ID apa hari ini? Bikin ID sih kayaknya bisa kapan aja. Silakan dibicarakan dengan agensi atau majikannya. Betul. Bikin ID bisa kapan aja ya. Silakan tanya agensinya tuh. Untuk bantuin kalian karena teman-teman kan baru kan pasti juga belum tahu di mana imigrasinya, di mana ininya. Nah, itu adalah tugas si agensinya tuh untuk ngasih tahu, nganterin, oh ini loh. Jadi nanti lain kali dan waktu kalau tanya kalau bikin ID itu berarti nggak harus nurut sama tahunnya ya seperti peraturan yang dulu. Kalau yang baru iya, kalau untuk bikin baru itu teman-teman nggak perlu ngurut tahunnya, maksudnya ikut jadwalnya. Kalau jadwal itu kan hanya untuk penggantian ID. Yang dulu-dulu ID-nya yang model lama, mereka Hongkong itu mengganti dengan ID model baru. Cara antrinya adalah sesuai dengan urut tahun kelahiran. Tapi kalau teman-teman kan baru datang, baru bikin, ya silakan bisa datang ke sana atau booking dulu. Itu bisa. Jadi karena baru ya langsung aja dibikin. Ini teman-teman ada info tambahan ya untuk Hongkong ID. Ini tadi kan ada yang sampai 5 bulan belum ada Hongkong ID ya. Jadi peraturannya sebetulnya Hongkong ID itu harus dibuat dalam 30 hari pertama selama teman-teman sampai di Hongkong. Jadi teman-teman misalkan sampai di Hongkong tanggal 1 Mei, 30 hari dari tanggal 1 Mei teman-teman harus sudah mengurus Hongkong ID. Jadi siapapun yang tinggal di Hongkong akan tinggal di Hongkong selama lebih dari 180 hari harus membuat Hongkong ID. Jadi yang belum punya Hongkong ID tadi harus buat ya, cepat-cepat dibuat. Maaf, kalau boleh tanya, kalau belum ada 30 hari boleh bikin renew Hongkong ID. Makasih. Kalau belum 30 hari tinggal di Hongkong boleh. Selama 30 hari pertama harus sudah buat. Kemudian untuk kesepakatan uang tunjangan makan itu didiskusikan dengan majikan langsung atau bisa bertanya lewat agensi. Karena di kontrak hanya ada ketentuannya saja. Kalau employer provide nggak bayar, kalau no food provide employer harus bayar. Iya, jadi kalau majikannya memang memberikan makanan setiap hari, makanan yang sama dengan majikannya, memang majikannya tidak harus membayar tunjangan makan ya 1173 itu. Tapi kalau misalkan majikannya tidak memberikan makanan, memang perjanjiannya adalah untuk tunjangan makan, ya harus diberikan tunjangan makan ini. Dan tunjangan makan ini teman-teman pastikan teman-teman ada bukti pembayarannya ya. Boleh nggak bertanya lewat agensi? Boleh aja. Memang agensinya harusnya membantu untuk komunikasi dengan majikan. Kalau apakah tidak ada masalah kalau kita terus meminta kepada majikan untuk membuat ID card? Minta tolong majikan untuk misalkan mengantar untuk membuat Hongkong ID gitu misalkan, atau minta tolong agensi, boleh-boleh aja.
Kan teman-teman masih baru. Iya, teman-teman kan juga harus punya ID ya, Mbak Kate ya. Maksudnya kalau nanti apa, karena sebagai penduduk Hong Kong kan teman-teman juga harus punya. Jadi sampaikan aja ke majikannya bahwa akan izin berapa waktu kan harus ke sana bikin. Nah, itulah. Tetap harus komunikasi. Teman-teman untuk bikin Hong Kong ID, teman-teman bisa cek di websitenya pemerintah ya, websitenya imigrasi Hong Kong. Ini ya. Oke. Ini satu lagi nih, terkait hari libur, kita dapat libur 24 jam dan seandainya kita keluar pintu jam 10 pagi, apakah harus wajib pulang malam itu juga? Iya, wajib pulang malam itu juga. Tadi teman-teman saya udah sampaikan, teman-teman harus tinggal di rumah yang di alamat yang tercantum di kontrak. Jadi teman-teman kalau teman-teman nginap di tempat teman, teman-teman nginap di boarding house, itu ilegal. Memang liburnya 24 jam, tapi teman-teman tetap harus tinggal di alamat yang tertera di kontrak. Jadi kalau teman-teman pulang, ya teman-teman pulang masih silakan aja teman-teman di kamar, masih boleh nonton video, boleh apa gitu, boleh beristirahat. Mbak Indahwati, ada raise hand, silakan. Apa kepencet ya? Indahwati. Kepencet tadi, Mem. Oh, kepencet. Oke. Oke, teman-teman, ada sisa 12 menit lagi. Masih ada yang mau ditanyakan? Maaf, Mem, mau tanya. Adakah ketentuan berapa jam bekerja setiap harinya atau terserah majikan? Terima kasih. Iya, jadi sebetulnya tidak ada di Hong Kong tidak ada ketentuan maksimal jam kerja ya. Jadi untuk pekerja domestik memang tidak ada maksimalnya berapa. Jadi misalkan kalau teman-teman diminta kerja dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam gitu. Pasti teman-teman kecapean kalau misalkan memang situasinya begitu dan majikannya sulit diajak bicara, silakan teman-teman diskusikan dengan agensinya teman-teman. Kalau agensinya tidak bisa bantu, silakan diskusikan dengan help. Sebenarnya normalnya ya teman-teman kerjanya normalnya sih nggak nyampe berapa itu, kalau harusnya nggak nyampe 24 jam ya. Misalkan 12 jam ya itu masih batas-batas wajar lah gitu ya. Teman-teman kan bisa merasakan sendiri ya, teman-teman kecapean atau enggak gitu. Jangan sampai teman-teman setiap hari diminta bekerja dari, teman-teman harus bangun jam 5 pagi setiap hari, kemudian jam 12 malam baru selesai setiap hari. Itu memang eksesif tuh. Ya, yang penting jam kerjanya wajar ya, Mbak Sulis. Jadi dilihat juga tuh kalau ternyata jamnya berlebihan menurut Mbak Sulis juga jadi terlalu capek. Misalnya jam 2 pagi baru istirahat, jam 5 pagi sudah harus bangun, itu kan juga sudah tidak terlalu wajar ya. Itu juga bisa diomongin lagi sama majikan atau bilang sama agensinya untuk bantu ngomongin. Tapi kalau nggak mau ada yang mau bantu juga, bisa lapor ke kami atau ke help juga. Ya, gitu. Dan teman-teman kan butuh istirahat yang cukup supaya teman-teman bisa tetap sehat ya. Kalau teman-teman nanti istirahatnya nggak cukup, sakit, nggak bisa kerja juga. Mem, maaf mau tanya ya, yang tadi maksimal itu potongannya berapa kalau merusakkan barang atau memecahkan barang majikan? Makasih. Merusakkan atau memecahkan barang majikan, potongan maksimalnya per bulannya adalah tadi 25% ya, 25% dari gaji teman-teman. Jadi gajinya Mbak Arianti berapa nih? Kalau gajinya 4630, maka potongan maksimalnya tadi adalah 1100. Hitungannya mana tadi ya? 1175 ya. Bentar, saya cek dulu. Saya ada hitungannya tadi.
Potongan gajinya ya maksimal 1.157,50 kalau gajinya gaji minimum. Itu. Kemudian sebenarnya ada aturan lagi nih untuk potongan gaji merusakkan barang ya. Saya cek dulu ya. Ini saya cek dulu. Ini saya cek dulu ya. Sementara saya cek, ada lagi pertanyaannya. Apa nih? Saya bangun dari jam 7 pagi, selesai jam 12 malam. Saya mandi juga jam 12 malam. Karena nunggu nenek selesai ganti pet. Bagaimana? Apakah harus tanya ke agen, suruh bantu ngomong? Iya, kalau misalkan memang setiap hari begitu dan Mbaknya kecapean, silakan dikomunikasikan dengan agensi. Maaf, saya mau tanya, misalkan majikan ngasih libur, pergi libur dari jam 7 pagi, pulang jam 8 malam, pulang libur masih disuruh beresin dapur, apa kita wajib menolak? Terima kasih. Wajib sih, ya teman-teman harusnya menolak ya, karena itu kan teman-teman itu hak teman-teman untuk libur, itu hak teman-teman untuk beristirahat, gitu. Tapi kalau mau menolak ya untuk menjaga hubungan baik, kan teman-teman kontrak 2 tahun ya minimal. Kalau teman-teman mau punya hubungan kerja yang baik, silakan ditolaknya dengan baik-baik. Teman-teman bilang aja, teman-teman masih lelah, ini hari libur, boleh nggak pekerjaannya diselesaikan besok gitu. Kemudian, apa kita istirahat 8 jam dari 24 jam tersebut? Ini saya agak bingung nih pertanyaannya, boleh diperjelas? Maaf, saya mau tanya sekali lagi ya. Kan harusnya saya bikin Hongkong ID baru karena tahun lalu. Nah, tahun lalu kan saya posisi ada di Indonesia. Kemudian nggak masalah ya kalau besok bikin Hongkong ID. Makasih. Hongkong ID. Hongkong ID-nya udah pernah punya? Masih di mute nih Mbak Arianti. Sudah pernah punya. Kan harusnya tahun lalu. Tapi posisi saya kan belum datang ke sini, masih ada di Indonesia. Kalau sudah pernah punya, berarti mungkin ini ya, menukar dengan Hongkong ID yang versi chip ya? Baru. Yang baru ya? Iya. Apa namanya, bisa ke imigrasi juga. Kalau pas lagi tahunnya cocok, silakan juga Mbak langsung diganti. Keluarannya ID-nya itu. Kan ini berarti Mbak udah pernah kerja di Hong Kong, pulang terus balik lagi ya? Atau cuti? Iya. Yes. Finish, nggak ya? Cuti, balik ya. Balik. Oh ya, bisa diganti tuh. Dicek sama agennya ya. Atau udah pernah ke sana juga, tahu kan imigrasi ya? Oh gitu ya. Nggak ada masalah kan? Iya sih, sama agent mau dibantuin. Oh ya udah, kalau udah dibantuin sama agennya, biar agennya bantuin aja. Okay. Tergantung kan memang ada kartu yang ada yang versi baru katanya yang pakai chip. Itu memang kalau teman-teman yang datangnya udah dari zaman lama yang 2018 sebelum ke atas itu 2017 segala macam tuh katanya kartunya kan belum ada chipnya. Atau keluaran baru tuh ada chipnya tuh di kartunya tuh. Gitu. Oke, terima kasih. Ini tadi teman-teman yang tanya merusakkan barang nih. Tadi kan maksimal 1.157 ya potongannya. Tapi ini sebenarnya ada aturannya. Kalau misalkan merusakkan barang di rumah majikan, misalkan tadi misalkan vacuum cleaner, itu per barang maksimal majikan bisa memotong hanya 300 Hongkong dolar per barang. Jadi misalkan teman-teman bulan itu ngerusakin banyak nih, misalkan teman-teman baru gitu ya, terus kagok. Misalkan ada blender rusak, kemudian vacuum cleaner rusak, TV rusak, apa gitu ya. Misalkan 5 barang, total 5 barang maksimal
300 per barang. Jadi kalau misalkan sampai teman-teman ada ngerusakin 5 barang dalam 1 bulan, terus employer-nya memotong 1.500, itu nggak boleh teman-teman. Jadi per barang maksimal 300, kali misalkan berapa barang dalam 1 bulan, maksimal yang dipotong hanya 1.157. Berarti kalau seandainya vacuum cleaner rusak sendiri, terus kita yang bayar dong? Kalau rusak sendiri sulit dibuktikan ya. Buktikannya gimana tuh, dapatnya apa? Kalau misalkan memang Mbak Kasari ada bukti, kalau misalkan bukan Mbak Kasari yang merusakkan vacuum cleanernya, silakan dikomunikasikan dengan majikannya gitu. Soalnya kan aku kan tiap hari kan vacuum, jadi takut juga kayak gitu. Dikomunikasikan aja baik-baik gitu kan, belum tentu majikannya juga minta ganti rugi juga kan. Tapi satu kejadian ya, teman saya ngerusakin barang, majikan minta potong gaji, kemudian setelah minta potong gaji, is okay potong gaji, setelah itu majikan tuh rewel terus, ngomong terus. Bukannya udah tahu kalau setiap majikan tuh ada peraturan kalau merusakkan barang itu dengan potongan segitu gitu. Iya, memang nggak semua majikan punya info yang lengkap ya. Makanya kita juga berusaha untuk bikin kelas juga, selain untuk teman-teman pekerja migran, kita juga bikin kelas untuk majikan. Jadi kalau misalkan majikannya kurang tahu soal aturan-aturan ini, disuruh ikut kelasnya help aja. Nah, terus tadi maksudnya dalam 24 jam harus ada istirahat tidur untuk 8 jam. Kalau untuk istirahat tidur teman-teman atur sendiri ya. Yang penting teman-teman 24 jam dari 7 hari itu beristirahat. Tidak kerja, maksudnya tidak kerja. Kemudian bikin Hong Kong ID apa aja persyaratan yang harus disiapin. Ini bisa dicek di websitenya imigrasi nih. Ya, ini bisa dicek. Ya, minimal kalau baru ya pasti dokumen data diri ya, paspor itu yang teman-teman punya, sama kontrak kerja. Itu kan dokumen wajib ya, dokumen dasar yang teman-teman punya sebagai pekerja migran ya. Jadi bawa itu dulu dokumen pribadi Anda itu, paspor sama kontrak kerja. Tuh, terus bikin ID-nya gimana, diurus agen apa dimajikan. Komunikasikan sama agennya. Agen, saya mau tolongin bikin ID gitu. Tolong bantu saya dong gitu. Ya, bisa agen atau bisa majikannya kalau dia berbaik hati mau mengantarkan teman-teman ke imigrasi Hong Kong bikin ID juga ya, boleh juga. Ada yang begitu juga memang. Begitu yang Jadi teman-teman jadi teman-teman Hong Kong ID ini adalah kewajiban teman-teman sendiri ya. Jadi teman-teman yang berkewajiban untuk membuat Hong Kong ID. Jadi ini bukan kewajibannya agen dan bukan kewajibannya employer, tapi karena teman-teman baru tiba di Hong Kong kan belum tahu nih gimana sih bikinnya, kemana sih bikinnya, itu bisa minta bantuan agen dan majikan untuk membantu. Tapi kewajibannya ada di tangan teman-teman. Jadi kalau sampai teman-teman dari dalam 30 hari belum bikin-bikin juga, itu kewajibannya ada di tangan teman-teman ya. Gitu. Ya, yang penting teman-teman pokoknya sekarang jadi tahu bahwa teman-teman nanti setelah selesai karantina, bagi yang belum diurus Hong Kong ID-nya, langsung ya info ke agensinya atau ke majikannya bahwa minta waktu untuk bikin Hong Kong ID ya. Itu dulu yang pertama setelah teman-teman selesai karantina. Ya, masih awal-awal. Begitu. Oke, kita sudah masuk jam 12. Aku kira teman-teman beberapa sudah paham ya tentang hal ini, dan juga tadi teman-teman juga sudah mencatat. Udah dicatat semua ya nomor teleponnya help sama nomor hotline KJRI? Udah semua? Udah ya, kalau ada yang belum udah semua ya. Kalau ada yang belum, ini ada di layar Facebooknya KJRI sama hotline KJRI. Tadi Kate juga sudah taruh di chat. Ini WhatsApp-nya dicatat
benar-benar, lalu juga website dan Facebooknya. Nanti silakan teman-teman kalau ada yang belum tahu kita cek. Nah, setelah itu terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih banyak untuk Pak Andi dan Kate yang sudah hadir hari ini dan juga teman-teman dari Help yang ada di sini juga untuk melihat welcoming program hari ini. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam melaksanakan tugasnya selalu sehat, aman ya, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga teman-teman bisa fokus, bisa dapat menabung, baik menabung modal maupun menabung ilmu pengetahuan untuk bekal teman-teman semua ketika nanti selesai akhirnya selesai bekerja ya. Semoga teman-teman tetap fokus ya dan tetap sehat selalu untuk tetap bisa bekerja. Terima kasih banyak untuk agensi juga yang sudah mendaftarkan hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kate. Thank you, Pak Andi. Thank you, Manisha. Thank you.